Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Tertulis dalam kitab Mazmur 119 ayat 130. Kata kunci renungan pada malam ini adalah, mengikuti instruksi. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 129 sampai dengan ayat 136. Peringatan-peringatan-Mu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 129 sampai dengan ayat 136. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, kitab suci dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, koreksi, dan arahan kepada kita. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, setelah seorang wanita menuntut sebuah restoran cepat saji karena tersengat kopi panas, maka para pengusaha pun mulai mengubah buku pedoman penggunaan dan tanda peringatan pada produk-produk mereka. Perhatikanlah instruksi berikut ini. Pada makanan beku, hangatkan sebelum dimakan. Pada setrika, awas, jangan menyetrika baju di badan. Pada botol selai kacang, mengandung kacang. Pada tutup botol susu, setelah dibuka, jangan dibalik.
Jika sebagian orang memerlukan petunjuk yang jelas pada barang-barang rumah tangga, maka pikirkan betapa kita pun sebenarnya sangat memerlukan arahan Allah. Kitab Mazmur pasal 119 mengatakan pentingnya buku pedomannya, yakni Alkitab. Dalam kitab suci, kita akan menemukan apa yang Allah inginkan supaya kita percayai, kita hidupi, dan kita lakukan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Karena itu, mintalah Tuhan untuk mengajarkan kepada Anda mengenai segala ketetapannya, dan untuk mengarahkan setiap langkah Anda menurut firman-Nya. Lalu bacalah sering-sering dan ikutilah semua instruksinya. Firman Tuhan memberi terang. Mazmur 119 ayat 130 berkata secara bijaksana, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Firman Allah itu harus disingkapkan agar firman itu menjadi terang. Kalau firman Tuhan itu tertutup dan tidak tersingkap, maka itu tidak akan mengubah apa-apa. Tetapi firman Tuhan yang tersingkap itu akan memberi terang dan memberi pengertian sehingga ketika kita tidak tahu akan apa yang harus kita lakukan, maka firman Tuhan itu memberi kejelasan. Dalam hidup ini semua orang pasti memiliki masalah dan yang dibutuhkan hanya secuil hikmat saja. Kebenaran itu tidak memerdekakan tetapi kebenaran tetapi mengetahui. Mengenal dan menghidupi kebenaran itulah yang akan memerdekakan. Dari nas hari ini, ada beberapa hal penting yang hendak kita renungkan, yakni: pertama, bila firman Allah itu tersingkap, maka jalan hidup kita pasti terang. Firman Allah itu memberi terang sehingga orang-orang bodoh mendapatkan pengertian. Atau dengan kata lain, firman Allah itu menerangi kebodohan manusia sehingga manusia menjadi berhikmat. Bagaimana firman Allah itu menerangi? Kita harus memperhatikan kata sebelumnya, yaitu, bila tersingkap. Kata tersingkap menunjukkan sesuatu yang tersembunyi kemudian dibukakan. Bagi manusia yang berdosa, kebenaran firman Allah itu tersembunyi. Tetapi oleh anugerah-Nya di dalam Yesus Kristus kita akan dibukakan rahasia kebenaran ini. Kebenaran itu akan terus disingkapkan kepada kita kalau kita terus-menerus mau merenungkan firman Allah siang dan malam. Dengan proses ini kebodohan-kebodohan kita digantikan dengan hikmat Allah. Kedua, bila tersingkap maka firman Allah itu memberi terang bagi kaki kita. Sebagai pelita firman Allah bekerja memberikan terangnya agar kaki kita tidak terantuk batu atau masuk lubang. Sebagai terang firman Allah menunjukkan arah jalan kita agar kita tidak tersesat. Terang berbicara tentang hikmat, pengertian atau pewahyuan. Ketika firman itu dimeditasikan, firman itu akan masuk sebagai cahaya ke dalam manusia batin kita dan kita bertemu dengan Roh, yang merupakan pelita Tuhan. Ketiga, bila tersingkap maka firman Allah itu akan menjadi terang bagi pikiran kita. Melalui firman-Nya, Tuhan hendak menyediakan cahaya penerang untuk pikiran kita juga. Tuhan hendak memberikan cahaya-cahayanya untuk setiap orang. Ia hendak menerangi pikiran kita dengan kebenaran tentang siapakah Dia dan apakah langkah selanjutnya untuk hidup kita. Merenungkan isi kitab suci seringkali menjadi kunci untuk menyalakan cahaya tersebut.
kita harus meresapi pikiran kita dalam cahaya itu. Renungan kitab suci tidaklah mengalihkan pikiran kita kepada alam semesta. Renungan memfokuskan pikiran kita pada perkataannya. Saat kita merenungkan firman Tuhan, kita membawa cahayanya untuk hidup kita. Salah satu cara terbaik untuk menyalakan cahaya dari firman-Nya adalah dengan meminta kepada Tuhan agar menyingkapkan mata kita kepada firman-Nya, seperti dalam Mazmur 199 ayat 18, "Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu." Kita hendak melihat hal yang luar biasa dari Tuhan, bukan? Mintalah kepada Tuhan untuk membuka mata kita untuk melihat apa yang Tuhan mau lakukan melalui hidup kita. Karena itu, teruslah membaca dan merenungkan isi kitab suci agar Tuhan menyingkapkan firman-Nya bagi kita untuk menerangi perjalanan hidup kita. Mari kita bahas sedikit ringkasan kitab Mazmur. Deskripsi pada pembukaan kitab Mazmur menyatakan Daud sebagai penulisnya sebanyak 73 kali. Sikap dan identitas Daud secara jelas terlihat pada berbagai Mazmur dalam kitab ini. Walaupun jelas bahwa Daud yang mengarang sebagian besar Mazmur, ia bukan penulis semuanya. 2 Mazmur kemungkinan besar ditulis Salomo, anak dan penerus Daud. Mazmur 90 merupakan doa yang kemungkinan ditulis Musa. Satu bagian yang terdiri dari 12 Mazmur berasal dari keluarga Asaf. Bani Korah mengarang 11 Mazmur. Mazmur 88 dihubungkan dengan Heman, dan 89 dihubungkan dengan Etan orang Ezrahi. Kecuali Salomo dan Musa, semua pengarang lainnya adalah imam atau kaum Lewi yang bertanggung jawab sebagai pemusik dalam tempat kudus selama pemerintahan Daud. Sekitar 50 Mazmur tidak menyebutkan nama penulisnya. Tanggal penulisan, sebuah penelitian tentang waktu penulisan kitab ini, dicocokkan dengan topik yang dibahas, menunjukkan bahwa Mazmur yang dituliskan di kitab ini meliputi jangka waktu beberapa abad. Mazmur tertua di dalam kitab ini kemungkinan adalah doa Musa, sebuah renungan mengenai kelemahan manusia dibandingkan dengan keabadian Allah. Mazmur yang paling terakhir kemungkinan pasal 137. Sebuah lagu ratapan yang ditulis di masa bangsa Israel menjadi tawanan kerajaan Babel, selama kurun waktu tahun 586 sampai 538 sebelum Masehi. Sangat jelas bahwa 150 Mazmur telah ditulis oleh beberapa penulis dalam kurun waktu ribuan tahun dalam sejarah bangsa Israel. Kemungkinan besar, semua Mazmur ini dikumpulkan dan dipersatukan dalam kitab sebagaimana ditemukan sekarang, oleh seorang redaktur yang tak dikenal, tidak lama setelah Israel pulang dari pembuangannya, sekitar tahun 537 sebelum Masehi. Tujuan penulisan kitab Mazmur merupakan kitab terpanjang dalam Alkitab, yaitu 150 Mazmur. Topik yang diliputnya juga sangat beragam. Mazmur mengulas subjek seperti Allah dan ciptaannya, peperangan, penyembahan, hikmat, dosa dan kejahatan, penghakiman, keadilan, dan kedatangan Mesias. Ayat kunci, Mazmur 19 ayat 1, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 22 ayat 16-19, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku,
Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 29 ayat 1-2, kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mazmur 51 ayat 10, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur 119 ayat 1-2, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Rangkuman, Kitab Mazmur merupakan koleksi doa, sajak, dan lagu pujian dari para penyembah Allah, yang ditulis dengan segala pujian dan hormat. Bagian dari kitab ini digunakan sebagai buku nyanyian pujian bangsa Israel pada zaman dahulu. Keterkaitan dengan musik dalam kitab Mazmur dapat dinilai dari judulnya. Mazmur diambil dari kata Yunani yang berarti sebuah lagu yang dinyanyikan bersama dengan alat musik. Rencana Allah mengirimkan juru selamat bagi umatnya menjadi tema yang diulang berkali-kali dalam kitab Mazmur. Ramalan tentang Mesias bisa ditemukan dalam berbagai bagian di kitab Mazmur. Mazmur 2 ayat 1-12 menggambarkan kemenangan Mesias dan kerajaannya. Mazmur 16 ayat 8-11 menggambarkan kematiannya dan kebangkitannya. Mazmur pasal 22 menggambarkan juru selamat yang menderita di atas kayu salib dan memberi nubuatan yang terperinci mengenai penyaliban. Semuanya digenapi dengan sempurna. Kemuliaan Mesias dan pengantinnya digambarkan dalam Mazmur 45 ayat 6-7. Sedangkan Mazmur 72 ayat 6-17, Mazmur 89 ayat 3-37, Mazmur 110 ayat 1-7, dan Mazmur 132 ayat 12-18 menggambarkan kemuliaan dan kebesaran pemerintahannya. Bernyanyi memuji Allah adalah salah satu dampak bagi orang yang didiami Roh Kudus. Mazmur merupakan buku pujian gereja mula-mula yang mencerminkan kebenaran di dalam Kristus. Allah masih tetap Tuhan yang sama dalam semua mazmur. Akan tetapi, kita meresponinya dengan berbagai cara, menurut situasi yang kita alami dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa Allah yang kita sembah. Pemazmur berkata, Ia yang tinggi dan ditinggikan di atas segala pengalaman manusiawi, tetapi juga dekat dengan kita dan berjalan selangkah demi selangkah menelusuri jalan kehidupan bersama-sama dengan kita. Kita dapat membawa semua perasaan kita kepada Allah tanpa mempedulikan betapa negatifnya itu, atau dipenuhi dengan berbagai keluh kesah, namun kita dapat merasa lega bahwa Ia akan mendengar dan mengerti. Pemazmur mengajarkan bahwa doa yang paling bermakna adalah tangisan yang meminta pertolongan kepadanya, di mana kita merasa tidak sanggup sendirian menanggung berbagai masalah hidup ini. Mencintai firman Tuhan dan memberitakan kebenarannya.
Mazmur 119 berbicara mengenai kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Allah dan secara khusus menggambarkan tentang bagaimana relasi manusia dengan Tuhannya. Hal itu tergambar jelas dalam pengalaman pemazmur yang tentu saja menjadi gaya hidupnya, antara lain. Pemazmur memiliki gaya hidup yang selalu kagum dan memuji Allah. Pemazmur memiliki gaya hidup yang selalu rindu akan firman Allah. Pemazmur memiliki gaya hidup yang selalu percaya pada kuasa dan kebenaran firman Allah. Seperti keteladanan hidup pemazmur, maka setiap kita juga perlu belajar memiliki gaya hidup yang juga cinta pada firman Tuhan dan memberitakan kebenarannya. Dengan belajar cinta pada kebenaran firman Allah, maka tentu kita pun akan mengenal siapa Allah kita dan apa kehendaknya dalam kehidupan kita. Melalui firman Allah, kita akan belajar menghayati hal kerajaan sorga, lalu kemudian kita memberitakannya kepada mereka yang terhilang dan terluka. Pengakuan pemazmur dalam bacaan kita saat ini telah mengingatkan kita betapa berharganya belajar memperhatikan firman Allah, karena firman Allah dapat menjadi peringatan, menjadi pelita dan terang, bahkan mampu memberi pengertian kepada orang bodoh yang tak berhikmat. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Mengaku percaya bukan hanya sebatas ucapan, akan tetapi lebih kepada penyerahan diri yang penuh dan berani. Memegang firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, menghadapi karya keselamatan Tuhan selalu ada bagi setiap orang yang mau membuka diri dan melakukan perintah Tuhan. Mari kita meneladani sikap hidup pemazmur yang senantiasa mendekat kepada Tuhan. Salah satu wujud kehadiran Tuhan dan kerajaan-Nya adalah orang yang hidup dalam terang firman Allah, tidak juga membenci orang-orang jahat, tetapi sebaliknya ia harus belajar berdoa agar mereka yang jahat itu mengalami pertobatan dan beroleh keselamatan. Namun kita juga jangan sampai lupa memohon kekuatan dari Tuhan agar kita dilindungi, dikuatkan, dan diberkati senantiasa untuk memberitakan kerajaan Allah. Percayalah, firman Allah adalah wujud kehadiran Tuhan dan firman Allah selalu dapat menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Jangan pernah lelah mencintai Allah dan kebenarannya. Menurut saudara, apa arti sesungguhnya mencintai firman Tuhan itu? Apa kendala dan tantangan terbesar saudara dalam upaya memberitakan kerajaan surga? Coba Anda jawab di dalam hati dan pikiran saudara. Jika Anda berkenan, coba tuliskan di kolom komentar. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik.
Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.